Tahayul di dunia sepak bola. Meskipun saat ini dunia bola modern sudah dilengkapi dengan beberapa teknologi canggih seperti video asisten wasit, namun masih ada hal kuno yang bisa membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Salah satunya yang cukup menarik adalah kepercayaan para pemain bola atau pelatihnya terhadap tahayul. Aneh-aneh tahayul yang diderita oleh para pemain bola dan pelatih. Meskipun gunanya hanya pembentukan sugesti di pikiran, namun para pemain dan pelatih yang percaya tahayul itu menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Mulai dari yang lucu hingga yang jorok pun mereka lakukan demi menghindari kekalahan di lapangan. Gary Lineker, mantan pemain timnas Inggris ini paling diingat atas kebiasaannya ogah menendang bola ke gawang saat pemanasan. Bukan kenapa-kenapa, tapi Gary Lineker ternyata takut semua tendangan bagusnya sudah terbuang percuma saat melakukan pemanasan jelang pertandingan. Jika dirasa masih kurang aneh, Gary Lineker juga rajin mengganti seragam pada babak kedua jika dirinya gagal mencetak gol pada paruh pertama pertandingan. Tapi jika dia berhasil mencetak gol pada babak pertama, kaos yang sama akan terus dikenakan pada babak kedua. Basah dan bau keringat juga tidak apa-apa. Gary Lineker juga akan memotong rambut jika ia mengalami hari yang sial terus-menerus. John Terry. Bukan hanya satu atau dua, John Terry yang merupakan mantan kapten dan bek Chelsea punya 50 tahayul sekaligus. Beberapa ritual yang harus dia lakukan diantaranya wajib mendengarkan CD lagu-lagu Usher yang sama, buang air kecil di tempat yang sama di Stadion Stamford Bridge, duduk di kursi yang sama di bus tim, dan bahkan harus parkir mobil di tempat yang sama pada parkiran stadion. John Terry juga paling takut tidak mengenakan pelindung tulang kering atau shin pad yang sama sepanjang karirnya. Pelindung itu akhirnya ia ganti setelah pertandingan Liga Champions pada tahun 2005. Roy Hodgson, mantan pemain yang kini jadi pelatih Crystal Palace itu, jika timnya menang beruntun, dirinya akan terus menggunakan pakaian yang sama untuk pertandingan selanjutnya. Kaos kaki sama, baju dan celana sama, dan bahkan celana dalam sekalipun tidak akan ia ganti. Roy Hodgson yang pernah memperkuat banyak klub Inggris semasa masih menjadi pemain juga takut sial atau kalah jika mengganti pakaian dari laga kemenangan sebelumnya. David James dilarang bicara. Sosok kiper timnas Inggris yang dulunya lebih banyak memperkuat Liverpool ini selalu diam membisu sebelum pertandingan dimulai. Semua orang yang mengajaknya bicara tidak akan ia ladeni meski rekan satu tim. David James baru berani buka mulut setelah wasit meniup peluitnya. Kalau itu masih kurang aneh, David James juga punya kebiasaan menunggu sampai toilet tim kosong. Setelah dipastikan tidak ada pemain lagi di sana, James masuk dan meludahi dindingnya untuk membuang sial. Bobby Moore, mantan kapten timnas Inggris ini sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1993 dan sebelumnya pernah menjuarai Piala Dunia 1966. Mendiang Moore dikenal tidak pernah mau memakai celana pendeknya untuk pertandingan, sampai semua pemain lain dipastikan sudah mengenakannya. Martin Peters yang pernah menjadi rekannya sampai iseng menjahili Moore akibat ritual tahayulnya itu. Iseng mau mengakali rekannya, Peters sengaja lepas lagi celananya, cuman pakai celana dalam sampai detik-detik terakhir jelang masuk lapangan, agar Moore ikut melepas celananya. Tapi Moore tidak keberatan, dia dengan sabar menunggu Peters mengenakan celananya lagi, agar ia bisa ikut menuntaskan ritualnya. Malvin Kamara, pemain ini merupakan mantan penyerang Huddersfield yang lebih banyak membela klub MK Dons. Kamara dikenal selalu harus nonton film yang sama, Charlie and the Chocolate Factory, demi bersemangat bertanding. Jika tidak nonton film fantasi itu, dirinya tidak bersemangat bermain. Mungkin ia membayangkan dirinya jadi Charlie di film tersebut, atau menjadi Willy Wonka. Romeo Anconetani. Romeo Anconetani bukan pemain bola, tapi mantan jurnalis yang jadi presiden klub Pisa, yang paling sukses dalam sejarah klub tersebut. Ia sudah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1999. Semasa hidupnya, setiap sebelum pertandingan Pisa dimulai, Anconetani selalu melemparkan garam berkilo-kilo ke lapangan. Jika pertandingan yang akan dilakoni hanya pertandingan kecil, ia melempar sedikit garam saja. Jika pertandingannya merupakan laga besar, ia akan menaburkan lebih banyak garam ke lapangan. Paling bersejarah adalah peristiwa saat Pisa hendak menjalani laga melawan rival terberat mereka, Cesena. Anconetani sebelum kick-off babak pertama dengan santainya
menaburkan 26 kg garam ke lapangan demi bisa menang. Apakah itu berhasil? Berhasil. Neil Warnock. Neil Warnock merupakan pelatih yang pernah menangani Cardiff City, Queen's Park Rangers hingga Crystal Palace. Pelatih kelahiran 1 Desember 48 itu dikenal dengan kebiasaan jika timnya menang beruntun, Neil Warnock akan berhenti beberapa menit di setiap lampu merah yang dilaluinya ketika mengendarai mobilnya untuk pulang. Ia tetap akan berhenti sampai bermenit-menit tidak peduli lampu sudah menyala hijau dan diklakson orang lain di belakangnya. Neil Warnock takut sial jika kebiasaan ini dia langgar. Sergio Goycochea. Ini merupakan mantan pemain Newell's Old Boys yang sepanjang karirnya lebih banyak membela River Plate. Mantan kiper Argentina pada Piala Dunia 1990 ini dikenal paling jago untuk urusan menepis eksekusi tendangan penalti. Tapi sebelum penalti dilakukan, Sergio Goycochea selalu buang air kecil di lapangan atau tepat di muka gawangnya sendiri sebelum tendangan penalti dilangsungkan. Alasannya adalah agar tenang dan sukses dalam menepis bola yang dilesakkan pemain lawan. Kebiasaannya itu terus berhasil sampai seorang pemain bernama Andreas Brehme sukses membobol gawangnya. Kencingnya Brehme lebih sakti rupanya. Ia kemudian pensiun sebagai pemain bola dan meniti karir sebagai model. Carlos Bilardo. Carlos Bilardo merupakan mantan pemain Estudiantes yang juga mantan pelatih timnas Argentina. Ia sudah pensiun jadi pemain bola sejak 1 Juli 1970. Sebagai pelatih, Bilardo tercatat pernah membawa Argentina juara Piala Dunia 1986. Pada gelaran akbar tersebut, Bilardo dengan serius melarang para pemainnya makan ayam karena dianggap bisa membawa sial. Carlos Bilardo juga dikenal karena kerap membawa patung Bunda Maria ke dalam setiap pertandingan yang ia lakoni. Tahayul lain yang ia percaya berkenaan dengan kendaraan yang membawa tim nasional. Sebelum satu laga babak penyisihan grup Piala Dunia 1986, bus yang membawa timnya mogok. Mereka buru-buru naik taksi ke stadion agar jangan sampai terlambat. Argentina menang pada laga itu. Carlos Bilardo lantas jadi percaya tahayul baru. Sejak saat itu, semua pemain timnas Argentina wajib naik taksi sebelum pertandingan pada semua laga tersisa. Belum zaman taksi online, jadi bisa dipastikan anggaran sangat besar membayari taksi untuk para pemain. Carlos Bilardo saat melatih Estudiantes La Plata pada tahun 2003 juga tergila-gila pada doa seorang wanita yang dianggap membawa keberuntungan. Ia bertemu dengan seorang perempuan Brasil yang mendoakan timnya sukses sebelum pertandingan. Estudiantes La Plata ternyata menang dengan skor besar 4-1. Carlos Bilardo terkejut dan meminta semua ofisial tim untuk berpencar mencari perempuan yang sudah mendoakan timnya tadi. Wanita misterius itu ketemu. Bilardo lantas minta nomor teleponnya dan sejak saat itu jadi rajin menelpon untuk memaksa wanita tadi mendoakannya sebelum pertandingan dimulai. Terakhir, Bilardo selalu meminjam pasta gigi salah satu pemainnya secara acak sebelum pertandingan dengan alasan untuk keberuntungan. Laurent Blanc. Laurent Blanc semasa jadi pemain bola pernah memperkuat Napoli, Inter Milan, Barcelona, sampai Manchester United. Ia juga pernah memperkuat barisan belakang timnas Prancis. Yang paling unik adalah selama Piala Dunia 1998, Laurent Blanc selalu mencium kepala botak sang kiper Fabien Barthez sebelum pertandingan dimulai demi keberuntungan. Ritualnya mencium kepala botak sang kiper berhasil. Percaya tidak percaya, timnas Prancis akhirnya benar-benar menjadi juara dunia pada tahun itu. Jermain Defoe. Jermain Defoe merupakan pemain yang pernah memperkuat Bournemouth, Sunderland, Tottenham Hotspur, West Ham United, hingga Rangers. Pemain yang juga merupakan striker timnas Inggris itu selalu membotaki kepalanya sendiri demi sebuah keberuntungan. Jermain Defoe selalu rajin mencukur rambutnya hingga licin sebelum bertanding secara disiplin. Defoe yakin ia akan selalu cedera jika nekat bertanding dengan rambut yang mulai panjang meskipun hanya 1 cm saja. Pelé. Ini merupakan mantan pemain legendaris timnas Brasil. Semasa masih aktif menjadi pemain bola, Pelé mempunyai tahayul permainannya akan kacau balau jika mengenakan pakaian yang berbeda di setiap pertandingan. Pelé jadi ogah mengganti kaos jersinya jika tidak terpaksa. Ia hanya mau ganti jersey jika desain kostum timnas sudah diganti. Pelé pernah panik dan buru-buru meminta rekan satu timnya untuk berpencar dan mencari kaos yang secara tidak sengaja ia berikan pada seorang fans. Tidak berhasil menemukan supporter yang menerima kaosnya tadi, Pelé jadi kalut
dan penampilan sang superstar langsung berantakan. Kaos Pele ditemukan sepekan kemudian oleh temannya dan kepercayaan diri sang pemain langsung pulih hingga tampil memikat lagi. Uniknya, sang teman itu tidak mengatakan bahwa jersey yang dikembalikan rupanya tidak sama dengan jersey yang sudah dia berikan pada seorang supporter sebelumnya. Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni merupakan mantan pelatih timnas Italia era tahun 2000 sampai 2004. Ia sering tidak sungkan untuk memercikan air suci dari sebuah botol yang disiapkan oleh adiknya yang merupakan seorang biarawati. Pada gelaran Piala Dunia 2002 silam, Giovanni Trapattoni sempat memercikan air suci pada setiap pemain timnas Italia sebelum pertandingan dimulai. Bagaimana hasilnya? Hasilnya, Azzurri gagal lolos dari babak 16 besar. Giovanni Trapattoni sebenarnya lebih sukses pada level klub daripada untuk tugas-tugas tim nasional. Raymond Domenech. Raymond Domenech merupakan mantan pelatih Lyon dan timnas Prancis yang percaya pada tahayul yang berkaitan dengan zodiak para pemainnya. Domenech memilih tim yang ia berangkatkan ke Piala Dunia di Jerman dengan melihat zodiak para pemain saja. Domenech dikenal tidak suka dengan para pemain zodiak bergambar kalajengking Scorpio. Sebaiknya sang pelatih lebih suka para pemain dengan zodiak Singa Jantan Leo. Robert Pires yang berzodiak Scorpio bernasib sial ditendang oleh Domenech. Sementara itu, Sebastian Sculacci yang berzodiak Leo jadi langganan starter pada tim Domenech. Domenech beralasan bahwa para pemain dengan zodiak Scorpio akan saling membunuh antar sesamanya, sama seperti para kalajengking saling bersaing untuk hidup. Sementara para pemain zodiak Leo yang selalu emosian, dia nilai bisa diandalkan karena berambisi untuk menang. Sebelum kita melihat tahayul anti nomor 17, tahayul Johan Cruyff, dan tahayul Cristiano Ronaldo, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Maurizio Sarri. Pelatih unik ini termasuk manajer yang percaya pada tahayul pakaian warna serba hitam. Sarri dikenal selalu menggunakan pakaian warna gelap karena percaya warna hitam adalah warna keberuntungan. Ia pernah memoles sepatu bot warna kecoklatan dengan vernis hitam demi mengubah warna sepatu itu. Jika dirasa masih kurang aneh, Sarri rajin mengambil rute yang sama untuk datang ke stadion dan bahkan melangkah dengan kaki yang sama. Sarri juga dikenal tidak suka dengan serba-serbi nomor 17. Sarri rela capek-capek pergi naik turun hotel ke meja resepsionis hanya demi mencari kamar lain jika kebagian kamar nomor 17. Sudah pasti Maurizio Sarri tidak akan pernah mau melatih timnas Indonesia. Johan Cruyff. Johan Cruyff merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah membela Ajax Amsterdam dan timnas Belanda. Ia sudah meninggal dunia pada 24 Maret 2016. Cruyff dikenal karena ritualnya sebelum pertandingan meninju perut kiper Ajax Geert Bals. Ia percaya tahayul itu akan menghindarkan timnya dari kekalahan. Cruyff juga percaya pada satu tahayul lainnya selalu mengunyah-ngunyah permen karet yang kemudian ia buang ke lapangan lawan sebelum pertandingan dimulai. Tahayul itu, percaya tidak percaya, terbukti saat ia lupa membuang permen karet sebelum pertandingan Ajax melawan AC Milan pada final Piala Eropa 1969. Ajax kemudian kalah 1-4 melawan AC Milan. Cristiano Ronaldo, pemain yang satu ini tidak perlu dijelaskan lagi siapa. Uniknya adalah Ronaldo selalu masuk ke lapangan paling akhir saat masih membela Real Madrid, selalu masuk ke lapangan dengan kaki yang sama, dan selalu harus duduk di kursi paling belakang di bus yang membawa timnya ke pertandingan. Ronaldo akan merasa sial jika tidak melakukan hal tersebut sebelum laga dimulai. Massimo Cellino. Bukan pemain atau pelatih, Massimo Cellino merupakan presiden klub Brescia dan pernah memiliki Cagliari juga. Tahayul yang dia pegang mirip dengan yang dipercayai oleh Maurizio Sarri, anti nomor 17. Saat masih memiliki Cagliari, Cellino dikenal selalu melarang para pemainnya mengenakan nomor punggung 17 demi menghindari sial. Cellino bahkan pernah melakukan ritual pengusiran setan. Hal itu terjadi pada saat Cagliari harus bertanding tepat pada tanggal 17. Tidak puas, kursi bernomor 17 di Stadion Markas Cagliari juga harus diubah nomornya menjadi 16B demi menjauhkan kesialan. Dan pada saat Massimo Cellino membeli klub Leeds United di Inggris, ia dengan tega memecat kiper Paddy Kenny hanya karena sang kiper lahir pada tanggal 17. Filippo Inzaghi.
Filippo Inzaghi merupakan mantan penyerang legendaris AC Milan yang kini meneruskan karirnya sebagai pelatih. Inzaghi percaya tahayul bahwa dirinya harus makan 2 biskuit sebelum pertandingan dimulai dan tidak ada pemain lain yang boleh memakan biskuitnya. Hal itu ditulis oleh Andrea Pirlo dalam bukunya yang bertulis I Think Therefore I Play. Inzaghi juga selalu mengenakan sepatu yang sudah jelek karena percaya sepatu jelek membawa keberuntungan jika dipakai bertanding. Terakhir, Inzaghi memaksakan diri buang air kecil sebelum pertandingan dimulai demi keberuntungan. Barry Fry merupakan mantan pelatih Peterborough, Birmingham, Southend United, dan Barnet. Ia dikenal percaya tahayul bahwa ada kekuatan jahat yang akan mencoba timnya kalah terus dalam setiap pertandingan mereka. Demi melawan kekuatan jahat itu, Fry rajin mengencingi 4 sudut stadion sebelum pertandingan dimulai. Mendapat kecaman dan membuat klub malu, Fry akhirnya dipecat. Ia kini menjadi direktur sepak bola Peterborough sejak tahun 2005. Mungkin tidak pernah kencing di 4 sudut stadion lagi karena Peterborough masih tertahan di League One, 2 divisi di bawah Premier League. Pepe Reina merupakan kiper Aston Villa yang juga pernah membela Liverpool. Sang kiper Spanyol kelahiran tahun 1982 itu mengaku harus melakukan ritual yang sama setiap kali sebelum laga dimulai, yaitu mengisi penuh tangki bensin mobilnya. Ia juga berusaha menghindari sial dengan cara selalu memarkir mobilnya di tempat yang sama. Kebiasaan ini mirip dengan kebiasaan yang dilakukan oleh John Terry saat masih aktif menjadi pemain Chelsea. Itulah semua cerita tahayul yang berhasil kami kumpulkan. Anda percaya tahayul yang mana sebelum mulai main bola? Silakan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya.